So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng Al di sini. Oke, ini adalah smartphone terbaru itel A90. Kita bakal unboxing barengnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah box dari itel A90. Buat harga sendiri, karena ini syutingnya tanggal 20 ya, jadi belum boleh dikasih tahu. Tapi nanti bakal aku tulis di judul video ini atau di thumbnail. Nanti kalian bisa lihat aja kalau kalian lihat video ini dari tanggal 21 ke atas. Jadi, karena ini syuting satu hari sebelumnya dan bakal diupload harusnya hari ini juga tanggal 20 Mei. Jadi, ya, kuliah sore belum boleh ngasih tahu harganya karena masih rahasia. Oke, buat desain boxnya sendiri seperti ini, dominan warna putih, ada gambar HP-nya depan belakang, lalu ada tulisan A90 yang cukup besar di bagian atas, lalu ada tulisan IP54 Dust and Water Resistance. Terus di sini juga keterangan garansi dari CarCare itu 24 bulan ya, atau 2 tahun. Jadi hal yang bagus banget dikasih sama itel, karena garansi 2 tahun itu jarang banget smartphone yang ngasih, karena biasanya kalau 2 tahun itu cuma HP-HP flagship aja. Bahkan HP flagship juga hitungannya kebanyakan 1,5 tahun. Oke, terus di bagian bawah lagi ini ada keterangan mengenai storage. RAM-nya ini 4 GB, ekstra 8 GB extended RAM, lalu internalnya 64 GB. Di sini ada logo DTS Sound, lalu sama fluency garanti. Terus di sini ada logo itel. Kalau kita lihat sebelah kiri ada tulisan A90, logo itel. Di sebelah sini ada logo itel. Di sini ada tulisan dapat anti-drop shield case. Oke. Di sini ada A90, banyak banget ya tulisan A90. Di belakang juga ada ternyata. Di sini ada nomor IMEI sama warna yang mau kita unboxing, ini namanya Space Titanium. Oke, lalu di bagian belakang ini ada spek-speknya, cuma kita skip aja. Nanti masalah spek-spek kita bakal bacain kalau udah lihat HP-nya. Ini kita buka dulu segelnya. Oke, plastik udah kita buka. Ini model buka dusnya agak unik ya. Oke, ke samping gini, ini ada HP-nya. Kita pinggirin dulu, lalu di bagian bawah kita dapat cukup berantakan ternyata naruhnya. Di sini ada kepala charger. Buat outputnya sendiri 5 volt 2 ampere atau 10 watt ya. Terus ada kabel charger USB Type-C. Lalu di bawahnya sini kita dapat buku petunjuk penggunaan, kartu garansi, ada SIM ejector juga. Nah, di bawah sini ada hard case, soft case. Nah, bentuknya seperti ini. Oh, ada kayak ring gitu ya. Cuma sebenarnya ini cuma desain-desain ala-ala kayak casing iPhone. Padahal ini nggak ada magnetnya sama sekali tuh. Bisa ditokok-tokok. Oke, gitu aja. Kita beresin dan kita langsung lihat HP-nya. Oke, ini dia HP-nya itel A90. Buat warnanya tadi titanium. Oke, seperti ini. Warna yang cakep. Ini warna yang cukup lagi banyak dipakai sama brand-brand tahun 2025 ini. Oke, buat desain kameranya ngikutin iPhone banget ya. Ada 3 bundaran kecil, cuma yang ini LED flash. Terus di sebelah sini nggak tahu ini lingkaran apa. Kalau yang sebelah sini, ini juga kayaknya cuma hiasan aja sih. Di bawah ada logo itel. Oke, buat bodinya kotak. Di sisi kanan ada tombol volume sama tombol power yang merangkap sebagai fingerprint. Terus kalau kita lihat di sisi atas polosan, sisi kiri ada SIM slot yang jenisnya, oke, buat jenisnya sendiri triple slot ya, jadi bisa nampung 2 buah kartu nano SIM sama 1 kartu micro SD tambahan. Karena storage-nya juga kecil ya, 64 GB, jadi penting ada slot micro SD. Lalu kalau kita lihat di sebelah bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, sama speaker yang jenisnya ini mono speaker. Oke, bagian depan masih dilapisin pelindung, dan ini dia desain layarnya. Ternyata dia water drop notch ya, kalau kalian kelihatan tuh. Oke, dan dia dapat screen protector tambahan, mantap. Oke, ini kita bakal nyalain terlebih dahulu HP-nya dan kita bakal setting-setting si itel A90 ini. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari itel A90. Buat desain awalnya seperti ini, habis diinstal. Dan seperti biasa sebelum kita bahas spesifikasi, kita ngetes dulu kecepatan baca dari sensor fingerprintnya. Yang posisinya ini jadi satu sama tombol power. Dan ternyata dia nggak terlalu responsif, cuma ya masih oke. Dan kalau misal kalian lihat nggak ada animasi ya, jadi dari hitam terus langsung tiba-tiba nyala kayak gini. Tapi menariknya buat tombol fingerprintnya ini, dia tuh ada sliding zoom button ya. Jadi ini fitur yang cukup menarik. Jadi di bagian kalau misal kita buka kamera, ini bisa kita slide buat kita jadiin zoom in zoom out. Jarang nih fingerprint buat smartphone yang termasuknya ini smartphone murah ya ngasih fitur kayak gini. Oke, ini cukup unik.
Oke, lumayan kepake juga sih. Oke, seperti itu, dan sekarang kita lanjut bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu dibekali dengan chipset UniSoC T7100. Buat pilihan storage-nya sendiri ini ada dua, yaitu yang 4/64 GB kayak yang aku bahas sekarang ini, sama ada yang 4/128 GB dengan jenis storage-nya ini eMMC 5.1. Kalau buat sistem operasi dia tuh pakainya Itel OS 14 ya, dengan basis Android 14, belum yang terbaru nih sama Itel dikasihnya, jadi masih yang versi 14. Terus lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya HD Plus 720 x 1612 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,6 inci. Buat layarnya ini udah punya refresh rate di 90 Hz ya. Terus buat peak brightness ada di 1500 nits. Terus lanjut, kalau buat kamera nih, di bagian belakang ada dua ya. Pertama ini ada kamera utama yang resolusinya 13 megapiksel, sama satu lagi ini lensa pemanis auxiliary lens, dan yang di depan ini resolusinya 5 megapiksel. Oke, kalau buat menu-menu kameranya sendiri, kalau kita lihat bagian paling kiri ada mode time lapse, lalu ada mode video, mode foto, mode beauty, mode portrait, dan pilihan more seperti ini. Cuma ada panorama sama mode pro aja ya di bagian sini. Lalu kalau buat perekaman video, dia cuma bisa Full HD 30 fps aja. Lanjut, kalau buat fitur-fitur sendiri dia udah punya IP rating, meskipun ya IP54 tapi udah cukup lah. Dia bisa tahan sama cipratan air, jadi belum bisa dicemplungin ya. Terus abis itu ada fingerprint sensor, tadi di awal juga udah kita coba, dan udah fiturnya cuma itu aja. Jadi dia nggak ada stereo speaker, nggak ada NFC, nggak ada IR blaster, jadi fiturnya emang terbatas. Kayak gitu aja. Dan sekarang aku bakal nunjukin hasil foto yang udah aku jepret pakai Itel A90 ini, dan berikut adalah hasil foto-fotonya. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil fotonya secara singkat aja. Dan sekarang kita lanjut ngetes performanya pakai game PUBG Mobile kayak biasa. Langsung aja kita mainin, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Buat settingan ini agak lemot ya ternyata. UniSoC T7100. Coba kita lihat settingannya sendiri, dia bawaan ada di smooth medium. Kalau balance sama balance medium HD. Oh, HD ternyata belum bisa. Kita bakal pakai smooth medium aja kali ya. Ternyata agak patah-patah, dan buat gyroscope tadi dia bisa diaktifin, tapi ya ini sih kayak nggak ada kepakainya sama sekali ya, jadi mending dimatiin aja fitur gyroscope-nya. Oke, kita coba main. Waduh, ternyata kalau ketemu musuh dia makin patah-patah. Jadi coba kita coba. Aku akan berjuang sekuat tenaga. Ternyata susah ya. Oke, coba kita cari satu kill lagi. Bisa? Oh, bisa ternyata. Kita dapat 3 kill di kondisi HP yang sebenarnya agak kurang nyaman sih buat main PUBG. Mungkin kalau game kayak Mobile Legends harusnya masih nyaman ya. Cuma ini PUBG karena game shooter, intensinya tinggi, jadi agak susah buat dimainin. Oke, paling gitu aja buat video kali ini. Video unboxing sama first impression dari Itel A90. Mungkin gitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.